Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanda Rasid Parwanto dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiografi dan sejarah pembentukannya dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Fisiografi dari Kepulauan Andaman dan Nicobar ini memiliki garis pantai sepanjang 1.962 kilometer. Kepulauan ini merupakan puncak dari pegunungan laut yang terbentang pada zona tektonik besar, dari Himalaya Timur di perbatasan Myanmar sampai Sumatera dan Sunda Kecil. Kepulauan Andaman dan Nicobar ini tidak bisa terlepas dari aktivitas lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang bertabrakan menghasilkan pegunungan Himalaya. Letaknya ini berada di batas wilayah lempeng yang kompleks, di mana lempeng Indo-Australia ini bergerak ke utara, menujam di bawah lempeng Burma atau sebagian dari lempeng Eurasia, mengakibatkan terjadinya proses subduksi. Nah, dari proses subduksi tadi menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi sehingga menyebabkan materialnya terangkat ke atas dan membuat daratan kepulauan. Jadi intinya Kepulauan Andaman dan Nicobar ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik menyebabkan lantai dasar laut itu terangkat ke atas dan membentuk kepulauan. Nah, pulau-pulau ini terbentuk sekitar 65 sampai 2 juta tahun lalu, periode tersier karena pengangkatan kerak bumi karena aktivitas vulkanik. Nah, ini dia intinya. Stratigrafi. Stratigrafi adalah suatu cabang geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, klasifikasi, korelasi, dan hubungan dari lapisan batuan, khususnya sedimen. Lapisan tanah dari Kepulauan Andaman terdiri dari tanah akhir Jurasik hingga awal Eosen, oviolites, dan batuan sedimen, yaitu kapur dan batu kapur alga. Dideformasi. Selanjutnya ada vulkanisme. Beberapa pulau di Kepulauan Andaman dan Nicobar terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang membuat mantel bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Putri Nur Adianti dengan NIM terakhir 104. Di sini saya akan melanjutkan membawakan materi tentang Kepulauan Andaman Nicobar. Di sini saya akan membahas dari segi proses geologi, geomorfologi, dan potensi sumber daya geologinya serta potensi kebencanaannya yang memungkinkan untuk terjadi di kepulauan tersebut. Yang pertama, proses geologi geomorfologi dari Pulau Andaman dan Nicobar ini tentunya menghasilkan banyak seperti bentuk lahan, mineral dan batuan, sumber daya alam. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah bentuk lahan. Proses dari erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik yang kemudian membentuk berbagai bentuk lahan merupakan akibat dari proses geologi geomorfologi. Lalu, mineral dan batuan. Proses geologi juga menghasilkan berbagai jenis mineral dan batuan. Contohnya, pada pembentukan granit itu melalui pendinginan magma di dalam bumi. Sementara contoh lainnya adalah pembentukan batuan sedimen seperti batu pasir yang terbentuk dari penginapan partikel di lingkungan air. Lalu kita akan membahas tentang sumber daya alamnya. Proses geologi geomorfologi ini juga menghasilkan sumber daya alam seperti kalau di Andaman dan Nicobar ini yang terkenal itu migasnya. Nah, Andaman dan Nicobar ini menjadi salah satu penyumbang migas terbesar di dunia. Lalu di sini ditampilkan juga gambar pertambangan dari migas Blok Andaman. Lalu ada pola drainase
dan mempengaruhi juga pembangunan tanahnya. Pola drainase dari Kepulauan Andaman dan Nicobar ini tidak hanya menentukan cara air mengalir, tetapi juga berpengaruh pada ekosistem lokal seperti sungai, danau, dan sistem drainase lainnya. Lalu untuk pembangunan tanah, proses pelapukan batuan dan akumulasi material organik menghasilkan tanah yang beragam. Sedangkan tanah ini seperti yang kita tahu berperan penting dalam mendukung kehidupan, baik untuk pertanian maupun ekosistem alami. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaannya yang mungkin bisa terjadi di pulau tersebut. Yang pertama ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Kepulauan Andaman dan Nicobar kaya akan sumber daya alam migasnya. Jadi kaya akan mineral bumi. Nah, selain migas, mineral lainnya ada sumber daya alam magnetik, pirit, kromit, emas, nikel, belerang, batu bara, dan batu kapur. Di sini juga ada bukti pendukung yang memperkuat statement kalau Andaman dan Nicobar ini menjadi penyumbang terbesar migas di dunia, seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bapak Arlaji, bahwa wilayah Andaman kemungkinan bisa masuk dalam area Giant Discovery, yang mana berpotensi menjadi temuan cadangan migas terbesar di dunia. Dan faktanya juga, kalau lokasi pengeboran migas di Andaman Nicobar ini berada di Laut Aceh, khususnya Blok Andaman 2 dan Blok Andaman 3. Dan tidak hanya kaya akan sumber daya alam minyaknya, tetapi juga biota laut. Seperti yang terlihat pada gambar, dari ujung pulaunya sampai ujung pulaunya lagi itu memiliki keanekaragaman biota laut, yang mana merupakan ikan-ikan yang sebenarnya sudah langka, tapi di Andaman dan Nicobar ini masih terpelihara dengan baik. Lalu potensi kebencanaannya adalah gempa bumi. Mengapa? Karena Andaman dan Nicobar ini memiliki lintasan garis barisan vulkan yang sangat memungkinkan daerah ini sering atau dilanda gempa bumi itu lumayan cukup terdampak. Kalau di peta ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vulkan aktif. Dan kalau kita berbicara tentang sering atau dilanda gempa bumi itu lumayan cukup terdampak. Kalau di peta ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vulkan aktif. Dan kalau kita berbicara tentang
tidak menutup kemungkinan juga berpotensi untuk terjadi tsunami. Dan seperti yang kita lihat petanya bahwa Pulau Andaman Nicobar ini lokasinya memang kanan kiri atas bawahnya itu laut, dikelilingi oleh lautan. Jadi tidak hanya berpotensi gempa bumi tetapi juga tsunami. Di sini ada contoh dari kasus gempa bumi di Kepulauan Andaman tahun 2009. Baik, berikut adalah materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat sedikit menambah wawasan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi sumber daya geologi dan kebencanaan. Kepulauan Andaman dan Nicobar memiliki beberapa sumber daya alam antara lain adalah magnetit, pirit, kromit, emas, nikel, belerang, batu bara, dan juga kapur. Ditemukannya beberapa minyak bumi pada sekitar Kepulauan Andaman dan Nicobar Island, serta potensi sumber daya alam seperti batuan mineral banyak ditemukan pada Pulau Andaman dan Nicobar Island, serta potensi sumber daya perikanan. Potensi dari kebencanaan adalah letusan Gunung Merapi dan juga gempa bumi. Juga bisa terjadi tsunami akibat pergeseran lempeng. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.